Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, sila tiang ngiring tebarang-barang ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya memujinya dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing icanin tiang pelunggu senamian nikmat usia. Usia kita Allah sempurnakan dengan nikmat sehat. Maka semoga dua nikmat ini senantiasa bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan segala sesuatu. Waalaikumsalam. Sila. Allah. Biasa aku. Semoga semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semua termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan nanti pada yaumul qiyamah. Karena sungguh semua nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Maka hati-hatilah dengan semua titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagalah dia dengan sebaik-baiknya, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Maka semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita dalam mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini semoga mampu menghantarkan kita menuju ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak lupa kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasul yang mulia dengan salawat terbaik dan salam yang paling sempurna. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus ke muka bumi ini untuk mengajarkan kepada kita aturan yang terbaik, aturan yang paling sempurna yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jikalau setiap orang melakukannya, taat dan tunduk di bawahnya, maka akan mendapatkan jaminan kebahagiaan, kemuliaan dari kehidupan dunia terlebih di kehidupan akhirat kelak. Maka semoga dengan ucapan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
mampu menjadikan kita sebagai manusia yang diakui sebagai umat beliau, sehingga kelak kita berhak mendapatkan syafaatnya, dan pada puncaknya tentu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratan muhtaramin rahimakumullah. Dalam kajian Kifayatul Atqiya, ya, menyambung dari pembahasan yang lalu, ya, kita telah membahas tentang macam-macam darah, ya, yang keluar dari perempuan, ya. Sudah kita bahas secara detail macam-macamnya, begitu juga bentuknya, begitu juga masanya, ya, sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Pada malam hari ini masih dalam pembahasan yang sama, kita akan membahas tentang segala sesuatu yang tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang mengalami keluarnya darah itu, ya. Maka mohon kepada jamaah yang ibu-ibu, ya, untuk lebih fokus memperhatikan kajian kita pada malam hari ini, karena ini sungguh berkaitan erat dengan kewanitaan, ya, dan akan berpengaruh, ya, terhadap modal kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Halaman 8. Wa yahrumu bil haidhi, adapun yang diharamkan dengan keluarnya haid itu, wan nifasi, dan darah nifas, thamaniyatu asya'a, ada 8 sesuatu. Perhatikan, bagi perempuan yang mengalami masa haid dan nifas, maka pada masa-masa dia mengalami keluarnya darah haid atau nifas itu, maka ada 8 yang harus dihindari atau tidak boleh dilakukan bagi setiap perempuan yang mengalaminya. Yang pertama adalah as-salatu, yaitu salat, ya. Karena salat itu adalah suatu ibadah yang memiliki syarat harus bersihnya kita, ya, dari segala macam bentuk, sucinya kita dari segala macam bentuk hadas, kecil maupun besar, ya. Yang kecil saja itu menjadi syarat sah salat, ya. Syartum min sihhatis salah, yaitu wudu, ya. Min syurutis salah, syarat sah salat itu harus berwudu. Nah, seorang yang belum berwudu pun tidak boleh diperkenankan untuk melaksanakan ibadah salat. Itu hadas kecil, apalagi orang yang mengalami hadas besar. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, maka ketika kita mengalami hal tersebut, tidak boleh bagi kita untuk melaksanakan segala macam bentuk jenis salat, jenis ibadah salat, ya. Dari salat yang wajib, ya, zuhur, asar sampai subuh, ya, sampai segala macam bentuk salat sunnat, tidak diperkenankan kita untuk melakukannya, ya. Jadi seperti itu. Mau salat hajat, mau salat taubat, apa dan seterusnya tidak boleh. Dan salat ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, ketika ditinggalkan, ya, oleh orang-orang yang haid dan nifas, maka setelah sucinya dia dari masa haid atau nifas tersebut, tidak dibebankan kewajiban untuk mengqadanya, ya. Dia tulak wajib qada, ya, karena lamun qada, lamun wajib qada, lelah pelungguh dia sejari dengan
ibu-ibu ya, maka sepanjang tahun harus mengqadha salat begitu. Karena masa haid itu kan ya kalau kita katakan maksimal 15 hari, berarti dalam setiap bulan itu ada yang double kita kerjakan selama 15 hari di sana. Tetapi itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi orang-orang yang mengalami masa haid dan nifas tidak dibebankan kewajiban untuk mengganti ibadah salat yang ditinggalkan selama masa haid dan nifas. Yang kedua apa? Wassaumu, berpuasa ya. Tidak boleh bagi orang yang sedang mengalami masa haid dan nifas untuk berpuasa ya, puasa wajib maupun puasa sunnat. Puasa wajib di sini ya tentu Ramadan dan puasa apa? Puasa nazar ya. Itu yang wajib. Ramadan dan nazar. Tidak boleh. Puasa sunat apalagi tidak boleh ya. Dan perbedaannya dengan ibadah salat, maka bagi orang yang haid dan orang yang mengalami masa nifas, ketika dia terhalang untuk melaksanakan ibadah puasa disebabkan karena haid atau nifas, maka setelah dia keluar dari masa-masa tersebut, diwajibkan baginya untuk mengqadhanya ya. Jadi dengan ini ibu-ibu ya, baik yang sudah menikah ataupun yang masih dedara, ketika mengalami masa haid ampuna badait kenca bulan Ramadan tidak kanggo puasa lek tono ya. Dan nanti ketika masuk bulan Syawal di sana ya, maka dianjurkan untuk segera mengqadhanya ya. Jadi puasa itu segala suatu ibadah yang ditinggalkan, mengqadhanya itu sangat dianjurkan untuk dipercepat dan ditunda-tunda ya, selama masih diberikan kesempatan ya. Kalau puasa Ramadan maka sebisa mungkin nanti Syawal langsung diqadha seperti itu. Dan dia tunggu awalun rapat-rapat Ramadan. Nah, lamun debu sampai umur sampai tono, lamun tamate juluan, nah ini dia. Begitu juga dengan salat. Si biasa kelembangan salat, misalkan salat subuh karena semalam bergadang nonton bola, menjelang tarhim dengan ngantok ya. Tuh tahu tindo, kakalamna je hidup ya. Pas ngena tiok jelo, tindo ya, kalah-kalah bukal. Deh. Nah, ketika dia kelembangan, deh, kesiangannya uras, ampun dia mau laksanaan salat subuh, maka kapan kita harus qadha salat subuh kita? Ketika bangun itu, ketika ingat, uras setindo ingat astagfirullahaladzim, kelolosan subuh. Nah, di sana langsung qadha dia. Dan dia nanti temu waktu zuhur. Khawatir teh sini naman temu waktu zuhur mati laun. Ya, dia tebu ngada ya, maka kerjakan ketika kita ingat. Maka qadha itu disegerakan caranya. Dan dia nganti-nganti. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Yang kedua yang tidak boleh dikerjakan bagi orang yang haid dan nifas. Yang ketiga wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Ya. Membaca Al-Qur'an wa massul mushafi wa hamluhu, sekaligus memegangnya dan membawanya ya. Pertama qiraatul Qur'an. Qiraatul Qur'an itu dalam mazhab kita tidak boleh bagi orang yang haid membacanya dengan bersuara menggunakan lisan dendek ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqra'ul haidu wal junubu syai'an minal Qur'ani. Dan janganlah engkau membaca sesuatu ya bagi orang yang haid dan junub itu dari Al-Qur'an ya. Tidak boleh membaca bagi orang haid dan junub itu membaca Al-Qur'an. Bagi orang yang junub juga. Berarti di sini mama kena endah ketika junub ya. Karena junub sama haid lain pasalnya ya.
Nanti dipertegas dalam pembahasan ada di bawahnya itu ya. Nah, kita fokus kepada haid. Orang perempuan si haid dina kanggo baca Al-Qur'an. Nah, maka bagi orang yang ingin membaca Al-Qur'an ya, sebagian pendapat ulama membolehkan dengan syarat Al-Qur'an itu baru boleh dibaca bi dhahril ghaib, dengan tanpa melihat, artinya ngapal, pelungguh dia, menghafal. Mungkin ada di antara kita yang hafidh atau hafizah, ya mohon maaf yang hafizah saja karena haid ini kita berbicara. Ada yang hafizah di antara kita, ngalir 30 juz Al-Quran, bukan juz 30 ya, 30 juz Al-Quran, lenti, kalah-kalah Al-Fatihah, si lancarnya 30 juz Al-Quran. Sehingga setiap hari itu dia melazim mendawamkan, mengistiqamahkan baca Al-Quran. Lamun dia baca Al-Quran genit biwirna, misalkan seperti itu ya. Ada di antara kita yang seperti itu, maka boleh dia membaca dengan catatan dek nula kita ini ulah ngenti ya Al-Quran ini dengan cara menghafal. Boleh yang seperti itu. Lanjut, wa masul mushafi, memegang Al-Quran, wa hamluhu, dan membawanya. Tidak boleh ya, tidak boleh, terkecuali dalam beberapa kondisi. Di antaranya melihat mushaf yang berserakan, ada Al-Quran teriit ane lelangan ya. Nah, daripada dia hilang kehormatannya Al-Quran itu, maka di sana menurut pendapat ulama kita wajib hukumnya untuk mengambilnya meskipun dengan tanpa lapis dan seterusnya ya. Atau misalkan dikhawatirkan Al-Quran itu akan jatuh ke tangan orang kafir ya. Nah, untuk menjaga kemuliaan Al-Quran, maka di sana wajib hukumnya untuk kita mengambilnya dan membawanya. Nah, dalam keadaan kondisi-kondisi ya, terdesak seperti itu, maka di sana segera ya wajib hukumnya untuk kita mengambilnya meskipun dalam keadaan haid, nifas ataupun junub di sana. Sampai di sini paham ya? Nah, kalau umpamanya kita dalam keadaan yang tidak terdesak atau tidak dalam keadaan darurat ya, boleh enggak kita megang Al-Qur'an? Para ulama mengatakan boleh ketika Al-Quran itu bergandengan dengan tafsir atau terjemahan ya. Ketika Al-Quran terjemahan atau tafsir Al-Quran itu lebih banyak atau lebih dominan tafsirnya dibandingkan ayat Al-Qurannya. Lawan penoan tulisan tafsirnya ketimbang tulisan Al-Qurannya, maka boleh untuk dipegang meskipun dalam keadaan berhadas besar itu. Bagi ibu-ibu boleh hal yang seperti itu ya. Jadi dua keadaan, tauna kanggo nganti Al-Quran dan membawanya bagi orang yang haid dan nifas. Apa itu? Ketika untuk menjaga kehormatan Al-Quran, menemukan dia berserakan, ya berjatuhan, atau takut dipegang atau diambil oleh orang kafir, maka di sini wajib. Boleh memegang mushaf itu ketika mushaf itu, Al-Quran itu bergandengan dengan tafsir di sana atau terjemahan, dan bisa dipastikan kalimat-kalimat atau tulisan tafsir atau terjemahannya itu lebih banyak dibandingkan dengan Al-Qur'annya. Sampai di sini paham nggih? Lanjut hadratan muhtaram yang rahimakumullah. Wa dukhulul masjidi ya. Dan masuk ke masjid. Nah, di sini dikatakan masuk ke masjid ya. Kalau masuk ke masjid saja dilarang, apalagi berdiam di dalamnya ya. La uhillul masjida li haidin wala junubin. Tidak boleh, tidak halal bagi perempuan yang haid dan junub untuk tinggal di masjid ya. Tidak dihalalkan masjid. Nah, seperti itulah bahasa yang paling pasnya. Tidak dihalalkan masjid bagi perempuan haid dan junub. Enggak boleh ya. Tidak boleh di sana. Terkecuali ya. Terkecuali di sini ulama mengatakan kalau sekedar untuk hajat maka boleh ya.
Karena istri baginda Rasul yang mulia, pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk membawakan tikar, ya, tempat sujud, tikar lah atau sajadah, ya, darah atau sajadah, tikar lah, ya, tikar ke masjid. Diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, sesungguhnya aku dalam keadaan haid. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, sesungguhnya darah itu tidak berada di tanganmu. Ya, tidak berada di tanganmu. Artinya apa? Selama perempuan-perempuan ya bisa menjamin tidak akan ada tetesan yang jatuh ketika masuk ke masjid, maka diperbolehkan untuk masuk ke masjid. Ya. Ini menurut paparan hadisnya seperti itu, tetapi sekadar kebutuhan di sana. Karena masjid tempat yang mulia dan tidak boleh ya perkotor, ditekanggo ngotorin masjid, apalagi sampai membuat tempat ibadah menjadi najis, tidak boleh. Inilah yang menyebabkan orang-orang haid itu tidak diperbolehkan untuk masuk ke masjid, ya, karena dikhawatirkan nanti darah-darah itu jatuh. Darah itu kan najis, darah itu, ya. Nah, maka dende sampai meninggalkan benda najis dalam masjid. Nah, tapi ketika sekedar ya hajat maka boleh. Tetapi dengan syarat yang tadi itu, catatannya yang tadi itu, lebaun jamin dirina dende sampai arah darahna ngitak letono. Ya, tapi kan sekarang rata-rata perempuan aman lamuna haid ini, ya kan? Ya, karena sudah banyak sesuatu digunakan untuk menutup. Lamun lain dengan ya kalau tidak kapas kain, ya, lamun kapas kain. Jadi lamun wah kepenuhan darah siaran berekan, ini kan tembus ngitak. Nah, ini yang dikhawatirkan, ya, ini yang dikhawatirkan. Nah, ini dia yang keberapa? Ya, yang kesekian sudah, ya. Yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. Yang selanjutnya wat tawafu, perhatikan, wat tawaf. Tawaf di Ka'bah. Ya. Inilah yang menjadi permasalahan bagi orang yang haji. Ya. Bagi orang yang haji. Pada pelaksanaan ibadah haji ada salah satu rukun haji yang disebut dengan tawaf ifadah, ya, yang jikalau rukun haji ini tidak terlaksanakan maka tidak sah haji seseorang. Tawaf ifadah, ya. Nah, ketika perempuan ya terkena dengan kasus haid atau nifas, maka tawaf itu memiliki syarat harus suci di dalam pelaksanaannya. Berwudu saja kalau batal wudu kita, batal tawaf kita. Maka harus berwudu kembali lalu melanjutkan tawafnya di sana. Ya. Maka bagaimana dengan perempuan? Ya. Perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Itulah kaitannya dengan pertanyaan yang minggu lalu terkait dengan perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang mengkonsumsi pil pencegah darah, ya, atau mempercepat keluarnya darah di sana. Maka dalam keadaan kondisi seperti itu kita ambil pendapat ulama yang membolehkan, artinya yang menghukumi darah ketika dia kering itu maka tidak dikatakan kita haid meskipun tanggalnya itu, waktunya itu sudah waktu keluar haid kita. Lagu sigitana zahirna. Lamun ina arak sugul darah ino, maka kita dikatakan suci. Dengan mengkonsumsi pil, darah menjadi terhalang keluar dan tidak ada sedikit pun yang keluar memang dari rahim perempuan, maka kondisi seperti itu dia dikatakan suci. Ambil pendapat yang di sana, ya. Nah, inilah yang menyebabkan hadratal muhtaramin rahimakumullah, ibu-ibu itu suka membawa pil ketika berhaji, ya. Ini dia. Karena ada rukun ibadah haji di sana yang harus dilaksanakan dengan syarat harus suci, terbebas dari haid ataupun nifas, ya.
Apa itu? Tawaf, ya. Maka ketika perempuan atau ibu-ibu yang ingin melaksanakan tawaf ifadah tetapi terhalang oleh haid, maka dua solusinya. Ya. Pertama, minum pil. Kalau tidak mau minum pil, harus menunggu haidnya berhenti. Ya. Tunggu dulu dirinya suci. Maka ketika kita telah masa suci, barulah di sana kita boleh melaksanakan tawaf ifadah. Ya. Ini dia. Jadi tawaf ifadah itu dilakukan ketika apa? Selesai jamarat. Ya, selesai kita melontar jumrah. Ya. Baik itu yang memilih tanggal 11 ataupun 13-nya. Pilih mana-mana sudah itu tawaf ibadahnya dari tanggal 11 sampai tanggal 13. Ya. Ini dia tawaf ibadah hadratal muhtaramin rahimakumullah. Nah, ini berlandaskan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan idza hitta faf'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufa, ya. Tatufa bil baiti hatta tathuri. Jikalau engkau dalam keadaan haid, lamun de kena si penghalang masa haid, faf'ali, maka gawe ma yaf'alul hajju, segala macam bentuk si lakuangna si dengan berhaji. Ya. Selapuk pegawaian haji kanggo negawe si dengan si melaksanakan ibadah haji ghaira, selain. Nah, jadi sekek dena kanggo negawe si dengan si haid apa ini? Alla tatufa, dende tawaf. Enggak ada doang ini. Ya. Jangan tawaf bil baiti, di Ka'bah, jangan tawaf hatta tathuri, sampai engkau benar-benar suci dari haid dan nifasmu itu. Inilah yang menjadikan orang bermasalah, ya, bagi perempuan ketika melaksanakan ibadah haji, ya. Jadi selalu tegawe dalam masa tidak suci itu, dari wukufnya, melontarnya, enggak sekes ini bau tawaf ifadah itu, dan itu rukun haji, enggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka tidak sah hajinya, ya. Nah, lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah. Yang selanjutnya yang tidak boleh atau yang haram bagi orang yang haid itu apa? Al-wat'u, berhubungan suami istri. Ya. Berhubungan suami istri. Wal istimta' bima baina surrati war rukbati. Bukan hanya berhubungan, bersedap-sedapan. Istimta' itu bersenang-senang. Bima baina surrati war rukbah, di antara pusat dan lutut. Ya. Jeris sindena kanggo negawe si bapak-bapak, ya. Si bapak-bapak ketika istri dalam keadaan haid itu bermain antara lutut dan pusat. Jenak kanggo ini. Maka ibu-ibu sendiri barin diri. Lekan pusat sampai ke ketut. Nah, selain lekan pusat dia bawa ketut kanggo. Le atas pusat kanggo. Sini nak kanggo ini mah. Le bawa pusat, le atas ke ketut. Ini sini nak kanggo. Ya. Bapak-bapak dia maksa laun. Ya, dia nak kanggo. Haram hukumnya di sini. Jangankan memasukkan, bermesra-mesra saja tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Kumbena, karena dikhawatirkan lamun wah kedemenan girana kelansotan. Ino ya, yang pun barat letono, ya. Tetapi selain daripada itu boleh, ya. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Gawe apapun si melek de ketika sudah ketika haid itu, kecuali nikah katanya. Nikah di sini maknanya jima', ya. Lakukan segala sesuatu kecuali yang dihalalkan dengan nikah itu. Maksudnya adalah berjima'. Nah, sampai di sini paham nggih? Nah, maka bapak-bapak
ibu-ibu agar jangan nanya lagi ya nanti terkait permasalahan ini ngombe lamun semamante atau epen balente kemeletan 15 jelo lelah inahan epen balentiang ini lamun dek neng lamun tersade ya dia akan melakukan perbuatan haram atau pecah misalkan buah zakarnya. Itu bahasanya di dalam kitab. Ini bahasa kitab yang sampai mohon maaf ya akan menyebabkan pecah gitu. Saking tingginya tegangan itu dan tidak bisa digantikan dengan cara selain cara itu. Maka bagaimana dengan suami yang seperti ini? Azan juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Bagaimana dengan seorang suami ya yang tidak bisa menghindarkan diri ya, dari syahwat tegangan tingginya dan harus dengan jalan seperti itu baru ampun bau terkondisikan. Nah, sangat arak dengan sini aku saking hipernya kan.
pokoknya mun kesampiangannya wah sugul nyawangku, misalkan seperti itu, ya. Ngono kata belako le seninaana. Bagaimana kondisi yang seperti ini? Dalam madhab Hanafi kalau yang tidak khilaf atau Hambali Hanafi ya kalau tidak khilaf, maka orang yang seperti ini boleh, ya, boleh dia melakukan apa yang dilarang, apa yang dilarang bagi orang yang haid itu, ya. Lagu lamun dalam kondisi si parah ngeniongkuna, catatannya seperti itu, ya. Tetapi kalau masih bisa dilakukan dengan cara yang lain, ya, misalkan dengan apa yang kuna betulung, ya, maka boleh. Maka dia tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Lagunya kondisi parah, dia tegangan tinggi, mau dengan cara yang lain tidak ada, punya istri yang lain juga tidak ada, atau berdua misalkan sebinian 4, lagu berembak tahun haid, ya, berembak tahun haid, maka boleh, ya. Lamun parah gati kondisi dengan si imam ini. Jadi seperti itu. Dan apa yang terakhir tadi ya? Iya. Beda dengan orang yang junub, ya. Kalau orang yang junub itu maka diperbolehkan. Ini bagi perempuan yang haid saja yang tidak boleh. Lalu bagaimana dengan perempuan yang haid? Ini yang terakhir terkait dengan berhubungan, ya. Bagaimana dengan orang yang haid? Sindenaman bebersin, ya. Sindenaman bebersin. Bagaimana hukumnya dia digauli oleh suaminya? Letono. Maka kembali dia pada kasus marasi beru, ya. Lamun dinarat tahanan lalu jenana, maka boleh logo dalam keadaan parah seperti itu. Nah, logo lamun masih bisa dikondisikan, maka harus menunggu perempuannya itu untuk mandi hadas, mandi lekan haid inu, ya. Jadi angka ibu-ibu lamun wah selesai sugul darah, ya, selesai dari masa haid, apalagi nifas, ya, suwe 60 jelo. Kan lama sekali itu. Kurang-kurang sabarnya bapak-bapak kan? Nah, maka ibu-ibu harus pengertian. Normalnya 40 hari, paling lama 60 hari. Nah, lamun wah sampai 60 jelo, jelap bebersin angkun. Ya. Jelap bebersin angkun. Nah, seakan epen balen dah lelah nenganti. Ya. Nah, maka dalam kondisi seperti ini harus bagi ibu-ibu itu untuk mandi terlebih dahulu, baru boleh digauli oleh suaminya, ya. Nah, ini yang haram hukumnya. Ada yang makruh, ya, dan sebagian ulama mengatakan dia haram, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak dimasukkan di sana. Apa itu talak? Ya, talak itu sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan makruh. Tidak boleh mencerai istri dalam keadaan haid, ya. Ini dia, karena nanti akan berhubungan terhadap masa iddah di sana itu. Misalkan sereswe ibu-ibu nganti, ya. Nah, karena dulu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah menceraikan istrinya. Ibnu Umar, bukan Umar bin Khattab, ya. Lalu diadukan kepada Rasulullah, Rasul mengatakan murhu, ya, tulakan ya, fal yuraji'uha, ya, beritahukan dia fal yuraji'uha, hendaklah dia mengembalikan istrinya, thumma litalliqha tahiran aw hamilan. Maka lamun mele nyang ya, siang ya, sarakan ya, sarakan ya lamun dalam keadaan tahir, suci, au hamilan, atau dalam keadaan hamil. Karena hamil itu dia termasuk di sana itu dalam keadaan suci. Ini sih berkaitan dengan talak di sana, ya. Nanti ada pembahasan lagi ngombe hukum dengan nyarakang sebinaan dalam keadaan hamil, ya. Nah, di sana dua pendapat ulama memang, tetapi yang lebih kuat boleh, tidak terlarang, ya, berdasarkan hadis yang tadi itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, yang terakhir yang tidak boleh
lakukan bagi perempuan-perempuan yang haid dan nifas. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a. Adapun yang haram bagi orang yang junub itu 5 sesuatu. Yang pertama as-salatu, salat, wa qiraatul Qur'an, yang kedua membaca Al-Qur'an, wa masul mushafi wa hamluhu, memegang Al-Qur'an dan membawanya, wa tawaf, wa lubthu fil masjid, dan berdiam di masjid. Maka puasa ya itu boleh dilakukan bagi orang yang junub, jima' juga boleh. Wa yahrumu 'alal muhditsi, dan diharamkan bagi orang yang berhadas. Hadas kecil maksudnya di sini ialah ya thalathatu asya'a, cuman 3 saja. Apa itu? Yang pertama as-salatu, salat tidak boleh karena wajib berwudu. Wa tawafu, tawaf di Ka'bah juga tidak boleh karena syaratnya harus berwudu juga, suci. Wa masul mushafi wa hamluhu, menyentuh Al-Qur'an dan membawanya. Tetapi membacanya boleh di sini. Dikatakan seperti itu ya. Kadang enggak ada larangannya wa qiraatul Qur'an, tetapi wa masul mushafi dikatakan di sini, menyentuhnya. Wallahu taala a'lam. Sampun wah tersimpulang pengajian kelem ini si Bapak Mualim. Mungkin ara si deman paham atau ara si deman mengerti tentang pengajian kelem ini. Kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama dari jamaah dan sesi kedua dari media. Sila. Ani. Yo jamaah sini ada narang nih. Ya si haid dengan. Sila. Ini calon-calon bapak doang. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang kedua mengenai tadi kalau nggak salah untuk mengenai bagaimana kalau orang seorang cewek belajar Al-Quran atau hafid, apakah bisa atau tidak? Terus yang kedua, apakah ada larangan wanita itu pergi ke kubur? Soalnya banyak ustaz juga yang bilang kalau wanita itu tidak pergi ke kubur. Saya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Pahami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pedas sokat. Pedas. Dijelaskan tadi kan diharamkan bagi pasangan suami istri ketika istri terkait melakukan hubungan istri. Nah, yang ingin saya di sini apakah ketika istri yang sedang haid itu merasa tidak senang atau merasa dirugikan lah oleh suaminya karena ada pasangan, apakah ada kafarat yang harus dibayarkan oleh suaminya kepada istri? Ya. Mungkin ini Ara sering mengajar bahasa ini dah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan larangan yang kedua yaitu puasa, yang ingin saya tanya, sempat dijelaskan tadi sedikit bahwa yang wajib di puasa yang wajib diqadha sama orang yang haid itu yang pertama
puasa wajib sama puasa wajib Ramadan sama puasa nazar. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai puasa nazar. Semisal seorang perempuan bernazar bahwa ketika saya lulus pekerjaan lah istilahnya, saya bernazar untuk berpuasa, dan bernazar untuk berpuasa ditentukan tanggalnya. Saya bernazar di tanggal 20, semisal tanggal 20 saya ingin bernazar puasa karena saya lulus pekerjaan saya. Kemudian di tanggal 20 tersebut tiba-tiba haid. Kemudian yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana hukum nazarnya? Apakah hukum nazarnya bisa diundur atau bisa dimajukan atau mungkin gugur? Itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. 3 pertanyaan pertama. Yang pertama, bagaimana membaca Al-Quran bagi perempuan yang haid dengan menghafalnya? Mungkin dengan HP. Memegang HP. Ya, memegang HP ya. Iya, jadi perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Tadi dikatakan wa qiraatul Quran. Di antara yang haram ya untuk dilakukan bagi orang yang haid itu ialah membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran, wa masul mushafi wa hamluhu, memegangnya dan membawanya. Nah, sekarang kita pakai HP nih, ya. Kan itu bukan mushaf, tetapi kita buka aplikasi Al-Quran di HP itu. Apakah boleh nggak kita pegang itu? Maka perhatikan, ya. Apakah dia, ini berbicara tentang apakah dia mushaf atau tidak, gitu kan? Apakah dia mushaf atau tidak? Yang jelas mushaf ada di Gubuk Barat gitu. Perhatikan aturan. Perhatikan ketika Al-Quran, aplikasi Al-Quran, ketika aplikasi Al-Quran itu dibuka di handphone, maka seketika HP itu akan memiliki posisi seperti mushaf, ya, memiliki posisi seperti mushaf, sama seperti mushaf Al-Quran. Sebelumnya Al-Quran itu adalah kumpulan daripada kertas-kertas kosong yang kita pakai main bulu tangkis juga boleh, gitu kan? Al-Quran itu kita pakai nulis boleh, kita pakai besen tahu boleh, kertas-kertas itu. Tetapi ketika ada tertulis ayat-ayat Al-Quran di sana, nah, maka dia berubah status menjadi mushaf. Karena sebab adanya kalimat-kalimat Allah itulah yang menyebabkan dia menjadi termuliakan dan harus dimuliakan di sana. Jadi begitu ya hukumnya handphone yang kita membuka aplikasi Al-Quran. Nah, kecuali yang tadi yang kita buka dengan tafsirnya, misalkan enggak seayat bertulis di atas HP tafsirnya pano ya, panoan lekan tulisan Al-Qur'annya, maka menurut pendapat ulama kita boleh hal yang seperti itu ya, boleh. Nah, lanjut, ada yang mengatakan bahwa bagi orang yang haid itu nenek kanggo anang kubur, boleh apa tidak? Nah, kita kembali kepada pelajaran kita. Coba kita lihat di kitab kita yang tadi. Ada enggak di antara yang diharamkan bagi orang haid itu berziarah kubur? Tidak ada, ya. Yang diharamkan itu cuma 8 saja. Salat, puasa, baca Al-Quran, megangnya dan membawanya, masuk masjid, tawaf, berhubungan suami istri. Ya, kalau masuk kubur enggak ada larangan. Maka boleh bagi siapa saja yang haid, misalkan ada keluarga yang meninggal dunia atau sahabat, ya, boleh untuk ikut pemakaman di sana. Ya, hanya saja nanti ketika berada di pemakaman, ya, hindari sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran di sana. Karena qiraatul Quran tadi tidak dibolehkan. Ya kan, maka bisa membaca yang lain, zikir dan seterusnya atau salawat, ya. Tetapi kalau mau ngambil pendapat ulama yang lain, Hanafi misalkan, boleh membaca Al-Quran tetapi dengan syarat bizahril ghaib tadi itu, dengan cara menghafalnya itu, maka boleh lagi kita di sana ikut, misalkan qiraatul yasin dan seterusnya, ya.
Nah, itu dia mungkin untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, untuk seorang istri yang haid, ya. Seorang istri yang mengalami masa haid, kan dia harus menunggu lama itu 15 hari. Dan dia merasa tidak diperhatikan dengan tidak pernah disentuh oleh suaminya, misalkan. Dia jaga balak ini, semamana tahan, dia ada tahan, ya, sejadi dengan Nina. Nah, lalu dia melakukan itu. Model pertanyaannya, ya. Terus ngumbe kone ini dengan Nina si melakukan pelanggaran ini, ya. Apakah dia nanti diwajibkan kifarat? Iya. Di sini ada pendapat ulama di sini. Ada pendapat ulama. Ada yang mengatakan dia wajib kafarat, ya. Kafaratnya itu 1 dinar atau setengahnya. Berapa dia mungkin? Berapa gram uang dinar itu, emas itu? Kalau 1 gram kan 800 ribuan kan? Bisa bersedekah dengan lupa yang berapa gram ukuran kepeng dinar ini, ya. Berapa gram, maka segitu dia kafaratnya bagi perempuan yang memaksakan diri untuk melakukannya. Tetapi dalam pendapat ulama yang lain, termasuk pendapat Syafi'iyah di sana itu dia tidak wajib kafarat. Yang diwajibkan apa? Bertaubat. Karena dia telah melakukan larangan besar di sana. Maka wajib baginya untuk bertaubat, memperbanyak istighfar. Jadi istighfarnya si tetu-tetu Dia sekedar satu sekali selesai, 10 kali selesai. Saran taubat ini betul-betul merasa bersalah dan berjanji tidak mau mengulanginya. Ini orang tobat, ku tobat. Lagu jemaah malek kaken ya. Jarang ngakan sambal sing ini ongkun. Ladayat uha kan. Lagu jemaah malek kaken ya. Kaken ya malek sambal ini. Iran bukan tobat yang seperti ini. Jadi tobatnya tetu-tetu, ya. Nah tetu-tetu selesai berhenti dan berjanji untuk tidak mengulangi, ya, dan taubat dan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Cukup ya? Yang selanjutnya. Kalau istrinya yang merasa dirugikan, misalkan dipaksakan oleh suaminya gitu. Oh, dipaksakan suami. Kayu wah ini. Ya, dipaksa oleh suaminya gitu kan? Iya. Maka dia dua pendapat ulama di sana. Ya, 2 pendapat ulama di sana gitu. Nah, kalau dia tegangan tinggi jenana, ya seperti yang tadi, ya. Kalau mengambil pendapat yang membolehkan silahkan. Hambali kalau Hanafiyah kalau tidak khilaf itu antara 2 imam ini yang membolehkan. Tetapi dengan syarat yang tadi itu tegangan tinggi. Amperna wah abang jamak ngono ungkun ya. Pokoknya mun denaune ya mati wah masalah seperti itu ya. Dan kalau dipaksakan maka seperti yang tadi ya. Kalau mengambil pendapat ulama kita dia tidak wajib kafarat, hanya istighfar taubat itu. Deh. Nah, lanjut ke pertanyaan yang terakhir, nazar, ya. Maka bagaimana dengan nazar yang, ya, ketika mau melakukannya, letono tahun sugul masa haidnya, maka perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Lamun tebenazar ino li antara syarat nazar ino tebenazar si sesuatu si memungkinkan untuk kita kerjakan. Misalkan benazar, lamun ku lulus doang jemaah PNS, ku benazar, ku minat lukisan di atas es batu. Kan ada mungkin ini kan? Ngenang lukis atas es batu. Jadi yang bisa dikerjakan caranya. Ya, asalku lulus doang jemaah daftar misalkan le pegawaian ini, misalkan aku bersedekah si teluk sempi sampai bongkok minta teluk sempi di kendaitan, ya. Jadi bernazar dengan sesuatu yang bisa dilakukan,
Jadi seperti itu. Nah, pada hari ini seorang perempuan bernazar, ketika aku berhasil melakukan sesuatu, maka aku akan puasa pada tanggal 20. Tahu dah tanggal 20 masa haid. Tuh, nu tanda bernazar. Ya, dendek bernazar pas waktu sesuatu perkara yang kita tidak bisa melakukannya di sana. Maka cari tanggal-tanggal yang memungkinkan untuk dia kerjakan di sana. Munduran dah caranya bernazar. Ya, supaya jangan kesannya kita berjorak-jorak litono. Ya, jadi tentu-tentu aku tak bernazar ini. Jadi seperti itu ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Selanjutnya dari media 5 Katuan. Dari media 5. Dari media 5. Nanti singkat-singkat kita jawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita minum obat atau pil untuk menunda haid di waktu Ramadan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Arah lagi arah mana si ibu-ibu? Ada sekali-kali terjawab. Ya, kalau tidak ada, bagaimana hukum meminum pil untuk menunda haid ante dendek narak sedep puasante? Ya, ini pembahasannya memang kasusnya kontemporer. Dia dibahas dalam fikih kontemporer yang seperti ini, ya. Jadi perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Dia akan kembali kepada kaidah usul fiqh, al-aslu fil asya al-ibahah. Ya, asal akan segala sesuatu itu boleh, ya. Illa ma dallad dalil ala khilafihi, kecuali kalau datang dalil menyalahinya, mengharamkannya, memakruhkannya atau merubah hukum asal itu, ya. Maka kalau tidak ada dalil yang merubah ya, hukum asal dari perkara itu, maka hukumnya kembali kepada hukum asal, yaitu mubah. Pada anggur misalkan, anggur hukumnya mubah untuk dikonsumsi, tetapi ketika dia diolah ampuna jadi khamr, merepoteng misalkan, diolah menjadi khamr, maka hukum mubahnya itu menjadi gugur. Kenapa? Karena ada dalil berikutnya yang merubah hukumnya, ya, memabukkan. Jelas, innamal khamru wal maisir seperti itu. Nah, sekarang kita kembali kepada minum obat, ya, minum obat untuk menunda haid agar jangan ada yang rusak puasanya. Boleh apa tidak? Pertanyaan pertamanya ialah, apakah ada hukum larangan untuk minum obat? Tidak ada, ya. Maka hukum asalnya apa? Boleh, ya, boleh. Nah, di sini, ya, ulama memberikan solusi. Boleh untuk meminum pil untuk menunda haid agar puasanya tidak menjadi rusak, dengan catatan harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan ahli kesehatan. Dalam hal inilah dokter. Kalau misalkan dengan meminum pil itu menyebabkan kemudaratan bagi dirinya, maka jelas berubah nanti hukumnya di sana, ya. Ndak ada minum pil apa nak kawak teruskan. Tentu mu ya puasa mu kawak yang anu. Ngombe, maka harus konsultasi kepada dokter di sana, ya. Karena salah angkun konsumsinya, ya, maka salah juga nanti akibatnya. Yang pengana ikuti aturan cara pemakaian seperti itu, ya. Maka kalau mau berbicara boleh apa tidaknya, boleh. Karena dia akan kembali kepada hukum asal, ya. Nah, atau adapun terkait dengan apakah kita terhitung haid atau tidak, maka kembali jawabannya kepada yang tadi itu, dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa dia dikatakan haid. Kenapa? Karena pada waktu itu kebiasaan keluar haidnya, maka dia dihukumi haid. Tetapi yang lebih
kuat yang kita ikuti ialah dengan melihat keadaan darah itu, ya. Maka ketika tidak ada darah yang keluar, maka dia dihukumkan sama seperti anak itu, ya. Dia suci gitu. Masa haid itu kan enggak tentu. Ada yang orang yang haid kadang-kadang sekali setahun, ya. Ada yang sekali setahun haidnya. Tidak terbatas kalau jaraknya itu. Nah, maka dia dihukumkan ke sana dia. Ya, maka ambil pendapat yang seperti itu. Boleh. Jadi ibu-ibu yang tidak mau rusak puasanya, silakan konsumsi obat. Lalu konsultasi, nanti dedek tekawokan lawan. Wallahu taala a'la wa alam. Mungkin dari tim media. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Nazar Ibnu Tayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum puasanya seorang perempuan apabila ketika menjelang azan berbuka puasa tiba-tiba haid, Ya, tapi belum disadari dan baru sadar ketika akan sholat maghrib. Kira-kira puasanya batal atau bagaimana? satu-satu ya. Satu-satu biar cepat. Batal. Ya, batal seketika puasa seseorang. Meskipun tarhim dengan tarang 5 menit. Ya. Ampun sugul haidna, ya. Maka membatalkan puasa seseorang. Ini tanda berkodu saran sabar dan dia ngamuk, ya. Maka batal. Lagu dia tak sadar. Yo, ngombeng pun dia sadar ketika keluar haid itu dia berasa. Masih ingat ciri-ciri darah haid? Ngombeng apa sugul? Benang kan? Apa benang-benang ini? Nah, tiba-tiba mungkin dia ketumbenan nyet sugul ngono kan? Lagu namanya nyet sugul kan pasti beceknya itu yang di ini, ya. Basahnya itu yang dirasakan. Jadi ibu-ibu ya atau kaum perempuan itu untuk lebih mengenali ya warna, ciri-ciri dan masa keluar haidnya. Wallahu taala a'lam wa alam. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya apabila puasa qada disambungkan dengan puasa sunnah Senin Kamis? Boleh, dengan catatan ya, niatnya itu adalah untuk mengqadha puasa. Jangan perkara fardu yang ditindih oleh sunat ya. Jadi niatnya itu ya untuk qadha. Ketika dia dilakukan pada hari Senin dan pada hari Kamis, maka insyaallah dia dapat double di sana. Doublenya itu qadanya, sunatnya dah dapat. Kenapa dia dapat sunat? Karena puasa qadanya dilakukan pada waktu-waktu yang disunnahkan untuk berpuasa. Arafah misalkan, ya. Dia puasa di sana, ya, dapat double di sana dia, ya. Puasa apalagi? Misalkan puasa Syawal, ya, puasa Asyura, maka dia akan dapat double di sana. Yang tidak boleh itu menjadikan puasa fardunya yang tertindih oleh sunnatnya. Dia puasa niatnya puasa sunat Senin, logo niatannya sambil ku ngada, tetapi niatnya apa? Niatnya sunat Senin sambilan qada. Nah ini yang enggak boleh ya. Maka niatkan saja qada sambilan sunat seperti itu. Ya, lalu dia berniat nawaitu shauma ghadin ya, qadaan li Ramadan sambilan Senin lillahi taala. Enggak perlu diucap sambilan Seninnya itu ya. Lu bingung lu fardhan wa sunnatan lillahi ta'ala. Dan ini Arabik dengan berniat dua niat dalam sekali fardhan wa sunnatan lillahi ta'ala. Dan ini dengan angkatnya ya. Jadi puasa qada saja. Nah ya, nawaitu shauma ghadin ya, qadaan di Ramadan lillahi ta'ala. Selesai gitu. Wallahu. Yang kedua dari Abdul Qadir Al-Hamam. Assalamualaikum. Ini pertanyaan. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya seorang perempuan yang haid dan laki-laki yang junub mandi besar di dalam WC masjid dengan alasan agar tidak telat sholat berjamaah di masjid
Karena jika mandi besar di rumahnya ditakutkan akan ketinggalan sholat berjamaah. Boleh, silahkan ya. Apalagi kalau WC masjid itu dia terpisah dari tempat ibadah seseorang. Tetapi seperti yang tadi, ketika dia masuk ke masjid itu harus dipastikan bahwa darahnya tidak ada yang menetes, ya, tidak ada yang menetes di sana itu. Kita menjaga kesucian daripada masjid. Ini dua, dijaga darahnya itu, ya. Sama seperti mau mengambil mas kawin misalkan, silahkan, tidak apa-apa, tapi dipastikan bahwa darahnya itu tidak ada yang menetes, ya. Dalilnya qiyas seperti yang tadi ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bawakan tikar. Beliau mengatakan, saya sedang haid. Rasul mengatakan apa? Iya, kamu sedang haid, tetapi di tanganmu tidak ada darah. Maka beliau masuk seperti itu. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian yang ketiga dari Sofia Hakim, Ustaz, bagaimana kalau dalam masa haid, apakah diperbolehkan atau tidak potong kuku dan sampoan? Boleh, mau sampoan, mau kerimbat, mau gutuan, mau lisaan boleh. Silahkan, semua boleh, ya. Karena dia tidak masuk ke yang 8 tadi itu. Patokannya dalam mazhab Syafi'i yang 8 tadi itu yang dilarang bagi orang yang haid dan nifas. Selama tidak ada dari yang 8 itu maka boleh. Mau potong kuku, mau potong ayam boleh, silahkan. Wallahu taala ala wa ala. Kemudian yang keempat dari kitab imtihan. Izin bertanya Pak Ustaz, Ya. bagaimana dengan perempuan yang haid yang duduk mendengarkan pengajian di dalam masjid? Ada juga yang mengatakan boleh, tapi harus menggunakan kaos kaki. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Mendengarkan pengajian di teras masjid sebaiknya jangan, ya. Sebaiknya jangan, karena teras masjid itu digunakan juga untuk sholat di sana. Kalau hanya hadir sekedar hajat, ya, misalkan ingin penasaran, siapa muallimnya itu, siapa muallimnya? Oh iya, orang ganteng, misalkan, ya. Orang ganteng misalkan. Nggak puas dia lihat di TV kabel, di Mamben Channel, ya. Dia pergi ke masjid gitu untuk melihat ininya saja. Untuk melihat muallimnya saja. Nyampe sana, oh ya, ganteng juga. Pulang terus, ya. Udah selesai hajatnya, selesai. Kalau berdiam jangan berdiam, ya. Dikhawatirkan nanti akan membuat masjid menjadi najis, kotor seperti itu, ya. Jadi jangan. Yang diperbolehkan itu hanya melintas saja sesuai dengan kebutuhan, ya. Kalau berdiam jangan. Lanjut. Yang terakhir dari keluarga terima. Izin bertanya Pak Ustaz, saya pernah mendengar sebelum melakukan mandi wajib dianjurkan untuk berwudu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana niat untuk berwudu, sedangkan kita masih belum menggunakan hadas besar? Iya, ini sudah kita bahas pada pembahasan mandi, ya, sebelum pembahasan darah. Sebelum pembahasan tayamum dulu, ya. Sudah itu mandi itu. Bagaimana mandinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dianjurkan di sana, masa kita bahas lagi ulang itu? Ya. Jadi kalau mau mandi itu kalau mau mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jelas hadisnya idza ightasala minal janabati, kalau ingin mandi junub, ya, yabda'u fayaghsilu yadayhi. Pertama itu diawali dengan membasuh kedua tangannya, tsumma yufriqu bi yaminihi, ya, ala shimal, mendahulukan yang kanan atas yang kiri, fayaghsilu farjahu, kemudian membersihkan kemaluan, tsumma yatawadda, kemudian dia berwudu. Setelah bersih badannya, kemaluannya dari kotoran-kotoran yang menempel, maka di sana baru dia berwudu. Bagaimana niat wudunya? Ya tetap wudu itu niatnya sama. Mau melakukan perkara apapun tetap niatnya sama. Nawaitul wudu'a listibahati salatu nawaitul wudu'a liraf'il hadasil saja, ya. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasi lillahi ta'ala. Kalau mau berniat liraf'il hadasil akbar enggak mungkin. Kenapa? Karena wudu itu fungsinya hanya mampu mengangkat hadas kecil.
Jadi bagaimana niatnya? Ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadathi lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Seperti itu. Jawari, ya.